Malam ini kita akan belajar Gog Magog. Iya, Bapak Ibu, Saudara, saya melompati kerajaan 1000 tahun, ya. Karena saya langsung Harmagedon ke Gog Magog saja. Nanti pertemuan berikutnya baru nanti kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi kalau kita di tengah perang rame-ramenya berita perang antara Israel dengan Palestina, dalam hal ini Hamas, eh, cerita Gog Magog selalu, ya, selalu. Ada apa-apa di Israel pasti dihubungkan dengan Gog Magog, ya. Saya langsung saja Bapak Ibu karena bahasan cukup banyak. Ini saya ambil dari internet saja dan melihat serang-serangan mereka, rudal-rudalnya saling berterbangan, roket disaut dengan Iron Dome dan kemudian dengan peluru kendali Bapak Ibu Saudara. Nah, ini fakta yang ada, ya. Ini fakta yang ada. 31 hari November tanggal 7 kemarin saya ngambil datanya ini. Ya, casualties in Israel 1.400. Jadi kerugian yang ada di Israel itu ada 1.400 orang meninggal, 4.500 orang terluka, ya. Casualties in Gaza, ya, 10.022 orang mati. Jadi Bapak Ibu lihat, ya, dari source-nya saya ambil dari ABC, ya. Dari ABC munculnya gini, sumbernya adalah Hamas Run Gaza Health Ministry, ya. Udah 10.022 yang mati. Sementara yang terluka 25.000 orang, ya. Dan yang ini agak-agak sedikit aneh, ya. American killed in Israel itu 35 orang. Jadi selama perang Hamas dengan Israel itu ada 35 orang Amerika yang mati, dan Gaza yang orang-orang yang kehilangan rumah itu sekitar 1,5 juta orang, ya. Dan hostage taken by Hamas 241 orang, 241 orang Israel itu ditawan oleh Hamas. Ya, itulah sebabnya Israel tidak mau berhenti, tidak mau gencatan senjata. Mereka menyerahkan 241 atau tidak sama sekali mereka akan bumi hangus. Ya, Israel Reservists call up, ya. Jadi ada tentara cadangan itu diaktifkan lagi sekitar 360.000 orang. Hamas Islamic Jihad Fighters-nya yang bertempur 50.000. Saudara perhatikan, ya. Dari awal saya akan bawa saudara ke arah penjelasan-penjelasan yang sebenarnya saudara pasti akan masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Lihat, ya. Ya. Selama perang yang ada, saudara ngelihat, ya, tentara-tentara satu pakai pakaian tentara, satu pakai tentara, dan berperang seperti itu, ya. Apakah keduanya berperang seperti konsep Perang Dunia Kedua, seperti saudara pernah nonton film antara Amerika, antara sekutu dengan Jerman? Saudara tidak akan melihat pada perang modern yang seperti ini, saudara. Kita lihat, ya, serangan 7 Oktober, ya, serangan 7 Oktober itu serangan yang terencana. Saya bawa ini dulu, saudara, pemahaman supaya saudara tidak ikut-ikutan berpolemik, ya, dengan banyak orang yang tentang Hamas lah, tentang Palestina lah, tentang tentang Israel, ya, dan ikut-ikutan mengutuk atau ikut-ikutan membela tanpa dasar. Sekali lagi, ya, serangan yang terencana, saudara, ya. Kenapa saya katakan terencana? Karena ini sebuah perulangan, ya, sebuah perulangan, ya. Ini yang saya katakan perulangan. Kenapa? Karena pada tanggal 6 Oktober tahun 73, 50 tahun yang lalu, itu ada perang Yom Kippur, ya. Loh, Pak, Yom Kippur itu kan perayaannya Yahudi, betul. Tetapi justru mereka merencanakan menyerang dengan strategi orang-orang sedang merayakan Yom Kippur, di situ titik lengahnya, ya. Merupakan perang fisik terakhir yang melibatkan Israel dengan negara-negara Arab. Ini saya ambil datanya sebelum 7 Oktober peristiwanya. Makanya dikatakan perang terakhir. Nah, saudara lihat yang sebelah kanan saudara, perang pecah saat Israel sedang merayakan Yom Kippur atau hari raya penebusan dosa. Itu hari yang paling suci bagi orang Israel, ya. Orang Arab dan Palestina menyebutnya perang Ramadan, ya, Liga Arabnya, karena digelar pada saat bulan puasa, ya. Perang memperebutkan semenanjung Sinai dan dataran tinggi Golan yang dikuasai Israel setelah perang sebelumnya. Perhatikan, saudara, masifnya, saudara bandingkan dengan jumlah tentara yang saat ini, ya. Berapa, saudara? Lihat, Suriah dan Mesir menerjunkan sekitar 2.300.000 prajurit, saudara. 2 juta, saudara. Perhatikan, saya mundur sedikit, ya. So, perhatikan perangnya
yang saat ini. Lihat, berapa orang saudara? 360.000. Hamas Islamic Jihadnya 50.000, saudara. Jadi dibanding dengan Yom Kippur, ini masih jauh. Tapi karena sekarang media sudah cover up secara luar biasa, ya, internet sudah luar biasa, media sudah luar biasa, kamera sudah luar biasa, maka setiap orang bisa ngambil foto, semua orang bisa ngambil video, ya. Perhatikan, ya, sedangkan Israel hanya, saudara, 415.000 tentara dan 1.500 tank. Bayangkan, ya, ingat ya, perangnya waktu itu lihat ada orang pakai pakaian tentara, baik dari Israel, baik dari Liga Arab, masing-masing pakai pakaian tentara. Perang zaman sekarang beda, ya. Nah, sebanyak 2.500 prajurit, ya, 102 pesawat tempur dan sekitar 400 tank jadi korban perang di pihak Israel. Bayangin, saudara, ya. Bandingin dengan yang sekarang. Di pihak Mesir dan Suriah, perang menewaskan sekitar 8.000 prajurit, ya. Padahal mereka 2 juta lebih loh, saudara, ya. Menghancurkan 350 pesawat tempur dan 2.200 tank. Wih, luar biasa. Perang berakhir pada tahun 74. Jadi perangnya mulai tahun 73, selesainya tahun 74 dengan bagi-bagi wilayah semenanjung Sinai kembali ke Mesir dan sebagian wilayah Golan dikembalikan Israel ke Suriah. Ya, saudara ngelihat, saya mulai bawa saudara ke arah pemikiran yang berbeda. Dikatakan pada saat 7 Oktober tahun 2023, pada a Jewish Sabbath Day, pada saat Sabat, ya, pada saat apa? Akhir dari festival Sukkot, saudara. Ya, Sukkot, end of the week long, yang perang Arab, ya, Liga Arab lawan Israel, ya, itu Yom Kippur. Kalau ini Sukkot, saudara, ya. Dan satu hari tanggal 6, ya, peringatan 50 tahunnya. Satu hari setelah peringatan ke 50 tahun, peringatan dari apa? Perang Yom Kippur, ya. Hamas dan Palestina dan Hamas dan banyak tentara Palestina, ya, meluncurkan operasi Al-Aqsa, dikatakan apa? Banjir Al-Aqsa, ya. Pada jam 6 pagi ada peluncuran roket. Di sini disebut 3.000 sampai 5.000, ya. Dari mana? Menyerang kota-kota Israel, ya. Menyerang kota-kota Israel, ada 5.000 roket diluncurkan pada hari itu. Jadi serangan ini terencana, ya, bukan serangan sporadis. Karena untuk membuat 5.000 roket itu tidak mudah, saudara. Makanya dikatakan apa? Serangannya sama. Pada saat Jewish Sabbath Day, pada saat Sabat, kemudian apa, saudara? Serangannya sehari setelah perayaan 50 tahun. Dan yang dipakai adalah apa? Nama yang sangat Islami. Seakan-akan ingin mengambil simpati dari siapa, saudara? Dari rekan-rekan Islam yang lain. Padahal ini perang tentang tanah. Ya, saudara, perhatikan di media-media ada orang-orang Kristen yang kena, ada gereja-gereja yang kena. Nah, saya teruskan, ya. Betapa terencana sempurna serangan tanggal 7 Oktober yang lalu. Bukan Yom Kippur, ya, yang Yom Kippur itu serangan tahun 73, tetapi yang ini, saudara, yang di mana acara Sukkot. Tapi ini saya skip aja buat saudara, jadi saudara tahu sebenarnya terencana. Nah, ada salah satu pendeta khotbah di YouTube, dan saya baca dari pendeta juga mengatakan, ya kalau dibiarkan lama-lama ya jadi Harmagedon. Ketika ada satu pendeta yang sangat terkenal khotbah di YouTube, ada ulasan, ada komen dari pendeta katakan, Pak, kalau ini dibiarkan ya lama-lama Harmagedon dan dipersiapkan Gog Magog. Nah, jadi perang Gog Magog. Nah, ini kan saya bawa saudara ke arah pemikiran ini, perang Gog Magog. Nah, yuk, saudara, kita ngelihat ya berikutnya. Kalau tidak jeli, maka saudara akan mengaminkan. Ini beredar, saudara. Hasil lengkap kunjungan Putin dan Erdogan ke Iran. Ada apa? Wah, ini kalau pikirannya, kalau saudara sudah punya pikiran bahwa, oh ini nih, Gog Magog itu Rusia. Ini Rusia aliansi dengan Turki. Turki itu kan ngotot banget untuk jadi pemimpin negara Islam. Dan ke Iran. Lupa kalau berita ini, berita apa? Tanggal 20 bulan 7 2022.
Berbeda. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan apa? Ini beredar, saudara. Mereka berkata, tuh lihat, ya katanya, ya yang nulis itu, saudara, katanya akan ada aliansi besar. Gandeng, orang-orang yang nggak ngerti hanya sekedar dikotbahi dari mimbar Armageddon akan begitu percaya. Akan ada aliansi besar antara Gog, Iran, dan Turki yang menggandeng semua negara di dunia, termasuk Cina. Padahal Putin lagi pusing-pusingnya menghadapi apa? Ukraina. Mereka ya di dalam berita-berita tersebut dikabarkan aliansi militer dan mereka akan marching. Mereka akan berjalan kaki dari Rusia dengan seluruh persenjataan yang besar menuju apa? Ke Israel. Jaraknya kurang lebih 6.000 kilometer. 6 kali Surabaya Jakarta. Gitu saudara. Setelah itu perang Armageddon dimulai. Kita udah bahas Armageddon beberapa minggu yang lalu saudara. Kita ngelihat sekarang. Nah, katanya. Karena kita tidak kembali ke Alkitab, maka kita gampang dikibulin. Karena semua katanya. Saya dalam sebuah grup saya katakan pakemnya apa dulu. Ya, kalau bicara mengenai benih yang ditabur itu bukan materi. Jangan ngomong yang macam-macam, itu mengenai firman. Malah ngomong macam-macam lah. Terus kemudian yang satunya lagi bicara mengenai kantong anggur yang lama dengan yang baru, itu bicara mengenai ajaran Yesus yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Nah, lanjut ya. Katanya kita mesti pembuktian yang faktual. Nah, pertanyaannya yang saya bawa dari tadi, apakah kita ini akan perang infanteri yang berhadapan-hadapan pakaian perang seperti ini gitu loh. Apalagi jalan kaki dari Rusia sana sampai ke Israel. 6.000 kilometer hampir. Nah, perhatikan saudara. Kita lihat ya, kita baca ayatnya supaya Bapak Ibu jangan dibingungkan dengan berita macam-macam. Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Dan setelah masa 1.000 tahun itu berakhir, nanti saya bahas setelah ini ya, setelah beberapa minggu depan ya. Iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Nah, saudara masih kepikiran nggak darahnya sekekang kuda? Yang lalu sudah dibahas, nanti saya akan bahas lagi di tengah-tengah. Ya, dikatakan makan naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, Yerusalem. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Saudara pasti mikir, apa peristiwa di Alkitab yang api turun dari langit? Ya, waktu Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Nah, ya pasti lihat perkataan ini ada pembelaan Tuhan dan iblis yang menyesatkan mereka. Ya, dikatakan apa? Nah, ini yang rada aneh yang saya kasih warna hijau. Ya, yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Loh, kok dilemparkan neraka? Pengadilan aja belum. Kok sudah langsung tentara-tentara yang jalan 6.000 kilometer tersebut ya dihanguskan, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, harusnya saudara kalau bernalar, saudara baca ayat ini dengan penuh kesadaran. Loh, dari ikut perang, dikalahkan dengan api dihanguskan, setelah itu dilemparkan dalam lautan api. Karena banyak orang ngeles berkata, ini kan berhadapan dengan Yahweh sendiri. Tuhan Yesus datang dengan pahlawan perang. Dan mereka diam dan Tuhan yang akan perang buat mereka. Nah, pertanyaannya gini. Perang Gog Magog ini figuratif atau literal? Karena kitab Apokalipsis atau yang dibukakan adalah kitab figuratif. Ditulis oleh Rasul Yohanes, didiktekan dari Yesus Kristus, ya di Pulau Patmos di maximum security prison di mana keamanan sekuritasnya sangat tinggi. Surat masuk
disortir, surat keluar disortir. Jadi mustahil kehidupan atau tulisan-tulisan Rasul Yohanes tidak diselidiki. Karena kenapa? Karena kekristenan menjadi musuh negara. Dan yang namanya Rasul Yohanes itu pimpinan bagi kelompok musuh negara. Jadi kita melihat sekarang ada peperangan eskatologis. Figuratif, kita lihat ya. Polanya, Rasul Yohanes ini memakai cerita-cerita, memakai fragmen-fragmen, memakai frasa-frasa yang pernah terjadi dari kejadian dari Perjanjian Lama dan juga dari Perjanjian Baru. Kenyataannya dia pada saat ketemu Yesus juga seperti itu. Jadi makanya selalu saya katakan dalam setiap sesi, orang yang baca kitab Wahyu haruslah sudah membaca ya dari kitab Kejadian sampai kitab Yudas. Kalau enggak, saudara enggak akan ngerti ini. Makanya diambillah oleh Rasul Yohanes satu fragmen yang bisa mewakili, ya, yang bisa mewakili. Dan perang Gog-Magog itulah yang diambil. Nah, perang Gog-Magog sendiri, saudara, perang Gog-Magog sendiri ada di mana? Ada di Yeskiel 38 sampai 39. Tapi berbeda. Karena Yeskiel 38-39 itu menceritakan pemberontakan Makabe yang berhasil mengalahkan kekuasaan Syria. Kekuatan orang-orang fasik untuk melawan Mesias keturunan Daud dan untuk menghancurkan Yerusalem. Kesemuanya dilukiskan sebagai Gog dan Magog. Jadi Rasul Yohanes mengambil dari Perjanjian Lama, Israel diserang oleh beberapa negara. Belum pernah ada ya, belum pernah. Saudara cek di Alkitab. Belum pernah ada dikatakan apa Israel ini dikepung sama beberapa negara. Bukan kerajaan kecil-kecil, tapi beberapa negara. Terus kemudian apa? Ini bahkan yang musuhnya Makabe ini adalah apa? Antiochus Epiphanes yang melecehkan bait suci dengan membakar babi, saudara, di dalam bait suci. Nah, ada banyak alegoris, ada banyak figuratif di dalam Gog-Magog. Nama Makabe ditambahkan di belakang nama Yehuda. Setelah ya Yehuda Makabe, setelah ya ia memimpin pasukan untuk memberontak. Padahal tidak jelas dari mana asal-usul hingga ia mendapat nama Makabe. Ya. Salah satu pendapat mengatakan, nah ini mengatakan bahwa nama ini berasal dari kata bahasa Aram, Makaba atau palu, saudara. Bisa jadi dia jadi palu besar untuk siapa? Antiochus Epiphanes IV. Ya, yang melecehkan bait suci, ya, yang menyerang Israel. Ya, sebagai pengakuan atas keberaniannya dalam pertempuran. Palu itu kan memukul gitu loh ya. Nah, namun ini ada satu pendapat yang saya suka gitu loh ya. Kalau yang Palu tadi nggak berapa saya suka. Ada pendapat lain berkata bahwa nama Makabe itu adalah singkatan yang biasa dipakai pada zaman itu untuk ayat Torah. Mi kamokabah elim Yahweh. Bunyinya apa, saudara? Siapakah seperti engkau di antara para akhlah ya Yahweh? Jadi sebenarnya ketika dikatakan Yehuda Makabe, sebenarnya dikatakan apa? Oh, dia disertai dengan Yahweh. Makanya ketika pertempuran, seakan-akan dia berkata, Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang seperti Tuhan? Seperti itu. Makanya Makabe jaya. Ya. Terus ya, saudara ya. Gog dan Magog dalam kitab Wahyu, kalau kita bandingkan, kita buka dua kitab. Satu buka kitab Wahyu, satu buka Yeskiel. Atau satu buka Yeskiel, satu buka Wahyu. Dalam Yeskiel, Gog itu seorang raja. Dalam kitab Wahyu, Gog itu sebuah bangsa. Makanya tercium terendus bahwa ini figuratif. Yang digambarkan itu sebenarnya bukan Gog Magog, tetapi ada apa? Kesepakatan untuk menyerang Israel. Nangkep ya saudara ya? Bedanya gitu. Yeskiel, Gog adalah seorang raja. Dalam kitab Wahyu, Gog adalah sebuah bangsa. Coba baca sekali lagi. Yeskiel itu Gog adalah seorang raja. Pangeran. Hai anak manusia, 382 ayat 3. Tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Ya, kepada Gog di tanah Magog. Ya, Gog itu namanya
Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Dan bernubuatlah melawan si Gog itu. Ya, makanya kok diuber Rusia, Turki, Iran, Irak. Kalau kita pelajarin yang meleset-meleset gitu biasanya gereja-gereja karismatik barat. Ya, ini kalau satu kali sih masih kita abaikan, tapi 2 kali diulangi. Beginilah ayat 2-nya. Ya. Oh sorry, ayat 2 dan 3 ini keliru kasih angka. Dikatakan beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog. Loh. Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Ayo, saudara, perhatikan. Berikutnya ya, yang 2 nih buktinya. Gog dan Magog dalam kitab Wahyu tidak identik dengan nubuat Yeskiel. Dalam Yeskiel dikatakan bahwa Gog bersama-sama dengan bangsa-bangsa di sekitar Israel, ya, di sekitar Israel berusaha melawan Israel, ya. Dalam kitab Wahyu, Gog dan Magog, ya, tadi saya katakan Gog ya, Magog itu nama daerah. Gog yang berasal dari Magog, dalam kitab Wahyu, Gog dan Magog digambarkan sebagai bangsa-bangsa dari keempat penjuru bumi yang jumlahnya seperti pasir di laut. Ini figuratif untuk amat sangat banyak. Bayangkan, beda toh? Beda toh? Tidak identik. Ya, tidak identik, saudara. Lanjut ya. Gog dan Magog dalam kitab Wahyu tidak identik dengan nubuat Yeskiel. Dalam Yeskiel, Gog dan bala tentaranya melawan Israel yang baru saja kembali dari pembuangan dan berdiam di wilayah tanpa tembok. Dalam kitab Wahyu, Gog dan Magog melawan seluruh bumi dan berusaha meruntuhkan kota orang-orang kudus. Jadi kelihatannya sengaja Rasul Yohanes memakai peristiwa yang ada karena peristiwa ini dari turun-temurun sudah diceritakan dari generasi-generasi. Sehingga orang-orang Kristen pun pada zaman itu mendengar peristiwa di Yeskiel mengenai Gog dari negeri Magog. Ya, diambil peristiwa itu sebagai sebuah peristiwa baru. Contohnya gini, masih ingat ya saudara, waktu itu pernah sepak bola Malang melawan Persib, saudara. Wah, orang-orang bilang ini perang bubat. Perang bubat itu pernah terjadi. Ya, putri yang mau kawin malah diserang. Perang bubat. Itu orang sepak bola kok perang bubat. Ya, ngerti ya saudara? Nah ini contohnya. Dalam kitab Wahyu, Gog Magog melawan seluruh bumi dan berusaha meruntuhkan kota orang-orang kudus. Itu Yerusalem. Dalam Yeskiel, musuh Israel adalah Gog dari tanah Magog. Ya, perhatikan. Gog dari tanah Magog. Dalam kitab Wahyu dikatakan Gog dan Magog. Bukan Gog dari tanah Magog. Bukan Raja Gog dari tanah Magog. Tetapi di sebuah negeri Gog dan negeri Magog. Gog dan Magog dalam kitab Wahyu tidak identik dengan nubuat Yeskiel. Dalam Yeskiel dikatakan bahwa bala tentara Gog dikalahkan oleh Israel dan rakyat. Saudara bisa baca. Mereka itu membakar senjata yang tersisa hasil pampasan perang itu selama 7 tahun. Sampai mereka nggak perlu cari kayu bakar. Yeskiel 39 ayat 9. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak. Dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Bayangin. 7 tahun. Tapi dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Gog dan Magog dihancurkan dengan api dari langit. Ini pun api dari langit itu kiasan yang diambil, bukan peristiwa yang diambil, bukan kiasan, diambil dari peristiwanya Elia. Ngerti ya? Jadi jangan berharap bahwa nanti di langit ya, ketika tentara-tentara itu baris dan orang-orang Israel ketakutan, terus kemudian Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus turun dengan pakaian perang. Loh, kan jadi lucu kita. Karena kita sudah ditanam satu konsep. Ini terpaksa harus menampilkan sumbernya ya. Seorang teolog Inggris
G.B. Caird berpendapat bahwa dalam tulisan-tulisan Yahudi, frasa Gog dan Magog itu sering digunakan. Peristiwa itu sering digunakan sebenarnya untuk mengungkapkan atau menunjukkan bangsa-bangsa pemberontak seperti yang dituliskan dalam Mazmur 2 ayat 1-5. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Ya, Tuhan mengolok-olok mereka. Nah, kan konsepnya, lihat, ada kelompok, ada raja-raja dunia yang berperang melawan Yahweh. Ngerti ya? Ini konsep yang dipakai nih. Maka berkatalah, iya, Yahweh kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarah. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini itu biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi. Seperti saya katakan tadi, perang Bubat. Ngerti nggak, saudara? Kan contohnya seperti itu. Nah, Rasul Yohanes mengambil cerita Yeskiel secara figuratif. Cerita yang sudah dikenal oleh masyarakat tahun 8196. Begini ya, saudara, Bapak, Ibu, saudara, para penulis Alkitab ini tidak membayangkan satu ketika yang mereka tulis itu jadi Alkitab loh. Nggak bayangkan, saudara. Nggak bayangkan. Makanya suratnya Rasul Yohanes kepada 7 jemaat, dia pakai figuratif, dia ingin mendidik, ingin menasehati jemaatnya dengan sebuah cerita yang pernah terjadi zaman dulu. Untuk menggambarkan bahwa bangsa-bangsa Gentile dari seluruh penjuru bumi diperdaya oleh iblis untuk bersama-sama melawan Allah. Pertemuan Wahyu ini tinggal 4 kali ya kalau buat hitung saya. Ya, pelacur besar, kerajaan 1000 tahun, terus Yerusalem baru, dan masa kekal. Ya, jadi meskipun dalam Yeskiel Gog adalah seorang raja dan Magog adalah rakyat, Yohanes hanya menggunakan simbol Gog dan Magog saja. Dan kita nih ribut, orang-orang itu ribut, gereja-gereja ribut, nyari yang Gog itu siapa, yang Magog itu siapa. Padahal ini cerita figuratif. Untuk menjelaskan bahwa bangsa-bangsa dari 4 penjuru bumi, ya, yang jumlahnya seperti pasir di laut yang berkumpul untuk melakukan peperangan Armageddon. Jadi yang dipakai Gog Magog ini dipakai figuratif untuk apa? Mengumpulkan semua bangsa, jadi koordinator, jadi korlaps untuk peperangan besar. Ini peristiwa yang pernah terjadi zamannya Makabe. Oh, Makabe sangat terkenal di orang Yahudi karena dianggap salah satu pahlawan. Nah, jadi seperti perang Baratayuda. Baratayuda itu juga tanya nih sama Pak Timur. Pak Timur, Baratayuda itu tenanan terjadi atau enggak? Geleng kepala atau ya? Iya. Anoman, Rama, Bima, Arjuna. Coba. Ini seperti perang Baratayuda. Enggak ada perangnya. Tetapi itu kiasan. Perang apa, Bapak, Ibu, Saudara? Perang Baratayuda itu istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyebut kisah perang besar antara keluarga Pandawa dan melawan Kurawa. Ini figuratif, tapi ini tidak pernah terjadi. Rasul Yohanes mengambil peristiwa Yeskiel. Saya tiba-tiba pas nulis itu, iya ya kayak perang Baratayuda ya. Perang ini merupakan klimaks dari kisah Mahabharata. Yaitu sebuah wiracarita terkenal dari India yang telah diadaptasi di Jawa sebagai karya seni dalam bentuk kakawin dan wayang. Wah, Pak Timur pasti tahu semua ini. Ngerti ya, saudara? Istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyebut kisah perang besar antara keluarga Pandawa melawan Kurawa, perang yang menggambarkan kebaikan melawan kejahatan. Perang final, saudara. Perang habis-habisan. Yang digambarkan sebenarnya apa? Perang kebaikan lawan kejahatan.
Lah, bukankah kitab Wahyu juga ceritanya mengenai hal itu? At the end, pada akhirnya, Tuhanlah yang menang. Itu cerita yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang dianiaya di dalam kekaisaran Domitianus. Pokoknya orang-orang yang melawan Tuhan harus dihukum. Itu yang diharapkan. Keputus. Tunggu sebentar. Rupanya kehabisan baterai. Kayak ini ya, kayak perang Baratayuda. Kalau waktu pemilu tahun 2019 itu kan digambarkan dua kubu. Itu kan kayak Kurawa sama Pandawa ya. Begitu juga waktu Pilkada Jakarta tahun 2017 itu. Kurawa sama Pandawa. Yaitu. Jadi di Alkitab itu biasa kok pakai simbol-simbol figuratif, pakai kisah-kisah fabel, itu biasa. Misalnya ketika Raja Tirus itu digambarkan sebagai Lucifer gitu. Jadi mereka itu biasa menggunakan simbol-simbol seperti itu. Jadi jangan terjebak dengan harafiah. Kan kalau di Yesaya kan kejatuhan Lucifer itu kan digambarkan sebagai Raja Tirus, ya. Raja dari negeri yang sejahtera, yang kaya gitu. Nah, begitu juga misalnya di Kitab Daniel. Di Kitab Daniel itu juga Daniel bermimpi dengan simbol-simbol binatang seperti itu. Itu biasa. Kak Sony, sudah. Nah, jadi saya balik ya, saudara. Maaf. Jadi kayak ini perang, tapi bedanya Baratayuda dengan Gog Magog adalah Baratayuda itu karya seni. Gitu ya. Nah, ini loh, saudara, Baratayuda. Kayak itu. Nah, ini yang versi Jawa, saudara. Nah, ini versi yang disenangi ibu-ibu. Nah, ya, yang pernah bikin panggung di Jakarta, bawa panah itu loh, Arjuna, saudara. Ini manggungnya di Jakarta loh. Ya, jadi perang Armageddon, perang yang digambarkan secara figuratif ini merupakan penggambaran klimaks dari sejarah kerajaan Allah. Dari kejatuhan manusia di Taman Eden sampai kepada penghukuman kepada setan dan para pengikutnya. Jadi itu figuratif. Saudara, ya. Makanya kalau maaf ya, teman-teman Protestan itu lebih tenang menghadapi ini. Ya, tenang. Kenapa? Ya karena mereka tahu, mereka belajar kebenaran firman Tuhan ini dengan lebih baik. Sementara teman-teman karismatik, wah, raming goreng ini sudah. Digoreng, ya. Ingat ya, kalau kita khotbah itu jangan by fear. Ya, jangan ditakut-takutin. Orang datang kepada Tuhan gara-gara takut itu tidak bisa dipertahankan secara lama. Contohnya, kalau kamu nggak ke gereja sini, kamu nggak diberkati. Wah, itu ngeri, saudara. Lanjut ya. Nah, saya minta saudara baca sungguh-sungguh ayat yang ke-9 bagian terakhir, setelah itu ayat yang ke-10. Saya ambil dari TB2, iblis dihukum. Perhatikan. Kenapa saya katakan ini figuratif? Karena seperti ada loncatan. Setelah perang, ya, mereka dihanguskan, langsung masuk ke dalam api neraka. Ayat 12-13 dari Wahyu 20 itu bicara mengenai pengadilan. Lah belum diadili kok langsung dimasukkan neraka. Perhatikan. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini kan bicara neraka. Jadi ini yang sedang digambarkan seperti ini. Tenang. Ya, selama Tuhan beserta dengan engkau, ada pembelaan dari Tuhan. Semua musuh-musuh Allah akan masuk ke neraka. Itu maksudnya. Perang Gog Magog figuratif atau literal? Saya tanya lagi nih.
Ya, kita lihat. Nih lokasi Armageddon. Nih, saya ulang sedikit, saya kan janji di awal. Sekarang ini kalau perang, sudah tidak infanteri lagi. Ya, saudara perhatikanlah perang antara Hamas dengan Israel. Yang diluncurkan apa? Yang diluncurkan roket-roket dan peluru kendali. Bahkan yang turun adalah apa? Drone. Lebih hebatnya lagi, saya baca terakhir untuk memastikan bahwa saya tidak salah. Di atas langitnya Israel itu berseliweran, apa namanya seliweran itu? Ya, terbang ke kanan ke kiri, ke sana kemari, drone milik Hamas, drone milik Israel, drone milik Amerika. Tidak ada tentara yang zaman dulu masuk terus kemudian perang terus enggak kelihatan. Ada serbuan awal ketika mereka memasuki wilayah tanggal 7 itu, tanggal 7 Oktober itu, mereka masuk ke wilayah ya pakai paragliding lah, pakai macam-macam. Itu ada. Tetapi bagaimana cara membalasnya? Itu coba saudara lihat. Jadi makanya dikatakan it is impossible kalau apa? Kalau mereka jalan kaki dari Rusia sampai ke Israel 6.000 km tanpa diserang yang barang beginian. Lihat saudara. Ya, ini nggak pakai nyawa, kalau ditembak ya udah buat lagi. Nah, perhatikan ya. Makanya ketika kita baca Wahyu 14 ayat 20 dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil, kita melihat, kita ketawa di sini. Ini ada hitung-hitungan waktu itu. Mari berhitung dengan cerdas. Diperlukan berapa banyak manusia yang terbunuh untuk bisa darahnya tercurah, bisa memenuhi tanah seluas 320 km persegi dengan ketinggian 1,5 meter. Ini hitung-hitungannya anak Nine. Ya, mari berhitungan dengan asumsi seorang manusia sehat memiliki 5 liter darah. Kalau 320 km persegi, ketika dikonversikan, dibagi 5 liter, itu perlu 96 miliar manusia. Survei dari Juli 2023, penduduk bumi itu 8,05 miliar. Jadi kalau untuk sekekang kuda 320 km perlu 96, kita masih apa? Kurang 87,95 miliar untuk memenuhi kota darah sekekang kuda. Makanya ini figuratif yang dikenal pada zaman itu. Nah, kembali kepada Anda, mau percaya yang mana? Mau yang percaya literal, monggo. Yang mau percaya bahwa ini figuratif, ya, yang merupakan pembelaan Tuhan, pada akhirnya kejahatan akan dihukum. Ya, kejahatan akan menuai hasil yang mereka telah tabur. Jadi kalau saudara mau cerita saya perang-perangan, enggak akan, ya, enggak akan. Makanya saya bawa ke saudara ke para pemikiran. Kita udah tidak lagi melihat perang infanteri. Perangnya roket, peluru kendali, drone. Dan kalau dihitung, kita ngelihat untuk tali sekekang kuda itu perlu berapa banyak. Bagaimana Bu Sabrina? Bu Sabrina waktu itu saya ngajar, masih mikir bahwa itu perang jalan kaki dari negeri Rusia sana, terus kemudian jalan kaki sampai ke Israel. Ya, sebelum sampai sudah peluru kendali sudah menyerang semuanya. Itu pun dengan asumsi itu bloknya Rusia dan blok Arab. Nah, Israel apa nggak dibela Amerika sama negara-negara NATO? Itu kan tinggal bum 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 lenyap semua. Tapi kan ada Cina. Teorinya makin panjang, saudara. Kalau saudara udah kenal firman Tuhan ini dengan benar, saudara nggak takut kok ngakut. Ini pembelaan Tuhan. Seperti itu. Tuhan Yesus berkati, saya serahkan. Terima kasih. Ya. Ya, ayo kita setia untuk belajar ya. Jangan hanya topik-topik yang kontroversial, tapi tekunlah untuk belajar. Iya, iya, ya. Karena ini membangun iman ya, bukan kontroversi langsung penuh gitu, enggak. Ya, janganlah.
Ya, kalau jadi clickbait nanti nggak bagus. Itu karena harusnya hari ini Benny saya cek, tapi Baik, Benny nggak ada. baik. Ada pertanyaan dari Marlina Kursmayadi. Bu Marlina menanyakan maksudnya perang Gog dan Magog itu apa ya? Antara bala tentara Allah dan iblis gitu? Ya, digambarkan oleh banyak orang seperti itu. Ya, seperti itu perangnya antara bala tentara Allah dengan iblis. Sebenarnya perang antara Allah dengan pasukan-pasukan yang diasumsikan negara-negara. Negara-negara. Tetapi malam ini kita bahas bahwa asumsi itu salah gitu. Kenapa? Karena peperangan yang ada itu peperangan figuratif ya. Jadi tidak berharap bahwa nanti Tuhan turun dari langit yang mengeluarkan api dan membakar semuanya. Terus itu pemahaman yang salah. Kita nanti lihat wah itu pertunjukan. Terus nanti kita wah jadi supporternya Allah kita. Tidak seperti itu. Demikian jawabannya. Kalau belum puas, silakan Ya, chat jadi collaboration. perang kuasa kegelapan yang bekerja di antara orang-orang durhaka dengan perang Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah orang-orang di dalam hati orang percaya gitu ya Kak Sony ya. Ya, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Joanne. Kak Ya, Sony mau konfirmasi. Jadi perang Gog Magog di Wahyu itu bukan perang fisik, tapi perang rohani ya? ya, Oke, jadi singkat, jelas, betul. padat. Berikutnya Ibu Sabrina. Udah angkat tangan. Nanti pegel kalau kelamaan. Silakan, Bu. Oke, oke, Shalom, selamat malam Pak Sony, Kak Selamat Ana. malam. Ya, udah lama nggak ikut main, Ya, sudah ketinggalan banyak pelajaran. Saya ada pertanyaan karena tadi sempat saya lihat di paparannya Pak Sony ya. Pertanyaan saya itu mungkin karena saya sudah banyak ketinggalan, jadi tidak begitu menangkap. Saya mau tanya Pak Sony, kan di situ kan di dalam Wahyu 20 itu kan iblis itu kan ditangkap 2 kali. Iya gitu ya. Itu maksudnya apa itu Pak, yang mana ya? Kak Ayat yang Sony? berapa ya? Pasal 20 itu kan yang pertama itu kan Hmm. ayat 1, 2 itu di situ dikatakan bahwa uh, naga si ular tua itu Hmm. ditangkap, diikat 1.000 tahun lamanya, Ya, lalu melimparkannya ke jurang maut dan menutup ya, jurang maut itu dan memeterai di atasnya supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum ya, berakhir masa 1.000 tahun. Tetapi nanti kan di ayat 7 itu kan di sana dikatakan iblis itu akan dilepaskan dari ya, penjaranya dan akan menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. ya. Nah, itu yang saya eh, Mau mau tanya. mengerti, mau Ya, memahaminya. saya skip memang, Bu, untuk kerajaan 1.000 tahun. Saya skip. Saya langsung masuk ke ayat 7. Hari ini pembahasannya 7 sampai 10. Jadi memang saya skip untuk pembahasan berikutnya baru kerajaan 1.000 tahun. Sebab karena apa? Karena saya langsung dari Armageddon langsung Gog Magog. Seperti itu. Seperti itu, Bu. Jadi Oke, nanti oke, tunggu pembahasan berikutnya ya. Tinggal 4 kali habislah yang namanya oke. Kitab Wahyu. Terima kasih. Tuhan berkati, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Filipus. Ya. Jadi, suratan Wahyu dari Yohanes itu nubuatan atau hanya Nah, suratan? ini menarik karena Pak Filipus kan baru ikut ya. Jadi yang namanya Wahyu itu ada isinya 4, Pak Filipus. Ya, itu yang pertama itu surat penggembalaan kepada 7 jemaat ya, dari Efesus sampai Philadelphia ya, ada 7 jemaat, jadi jangan hilang bagian itu. Nah, setelah itu isi kitab Wahyu itu 2 doktrin. Itu doktrin. Kalau di grup saya kan tegas sekali untuk hal itu. Yang ketiga sejarah kerajaan Allah. Dan yang keempat baru isinya nubuat. Ya, isinya nubuat, dan nubuat sendiri itu adalah bagian terkecil dari kitab Wahyu. Ditulis tahun 81 96. 81 sampai 96.
Berarti ya, kitab Wahyu itu kalau kita lihat kacamata dari timeline-nya, ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, ada yang akan terjadi. Sudah, sedang, akan terjadi. Pertanyaannya begini, sudah berapa banyak yang sudah terjadi? Saya balik, sudah sedikit sekali yang belum terjadi. Jadi suratan Wahyu dari Yohanes itu isinya nubuatan, itu hanya sebagian kecil. Kalau kita jeli, itu seperti perulangan sejarah. Bahkan kitab Wahyu itu bukan kitab kronologis. Dan kitab Wahyu itu ada beberapa perulangan-perulangan yang ada di dalam kitab Wahyu sendiri. Tetapi Pak Filipus, kalau kitab Wahyu itu intinya adalah Jesus win. Kenapa? Karena itu harapan dari orang-orang yang sedang dianiaya oleh Kaisar Theodosius. 7 jemaat ini seakan-akan berkata, bagaimana masa depan kami? Makanya ketika kitab Wahyu ini turun, nanti Pak Filipus tanya, boleh jelas ya. Kitab ini turun pada saat Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan. Perhatikan, ini bukan hari Tuhan biasa. Hari di mana Kaisar Theodosius mengambil satu hari untuk merayakan bahwa dirinya adalah Dominus et Deus Noster. Artinya, Kaisar Domitianus ingin disembah sebagai Tuhan dan Raja. Seperti pada zaman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak mau menyembah Nebukadnezar, patung Nebukadnezar. Akhirnya mereka dibuang ke dalam dapur api. Mereka dibuang ke dalam dapur api. Nah, sama dengan itu. Pada zaman hari Tuhan dalam Wahyu 1 ayat 10, itu kelihatan sekali orang-orang Kristen. Karena mereka tidak mau menyembah Kaisar. Makanya pada ayat 10 itu, pada hari yang sama ketika Kaisar dielu-elukan jadi Tuhan, pada saat yang sama terjadi apa, saudara? Penangkapan besar-besaran. Tapi justru karena kitab ini turunnya pada saat itu, ini kitab namanya kitab pengharapan. Demikian Pak Filipus. Kalau ada yang kurang silakan present atau langsung tanya lagi, monggo. Ya, Tuhan berkati. selain itu juga yang harus dipahami secara teologis, nubuat-nubuat nabi-nabi, kan Ya. nabi-nabi yang bernubuat ya. Nubuat itu kan ucapan para nabi. Nah, nubuat-nubuat nabi-nabi di Perjanjian Lama, baik itu nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil, itu bukan sekedar memberitahukan apa yang akan terjadi. Bukan. Nubuat itu bukan sekedar ramalan atau pemberitahuan apa yang akan terjadi. Tetapi lebih dari itu, kalau di Alkitab seorang nabi bernubuat, ia membawa pesan di dalam nubuat itu tentang bagaimana pribadi Allah, karakter Allah, apa kehendaknya, dan apa rencananya. Nah, melalui nubuat itu diharapkan bahwa umat yang sedang misalnya ditegur itu bertobat, atau umat yang sedang menderita itu boleh mendapatkan kekuatan gitu. Jadi bukan sekedar hanya nanti begini, nanti begitu gitu, tapi tidak ada implikasinya untuk umat itu sendiri gitu. Apa sih kehendak Allah dengan ada ini begini, ini begitu itu? Gitu. Nanti begini, nanti begitu itu apa kehendak Allah? Pasti ada di dalam nubuat itu. Itu secara teologis nubuatan di dalam nabi-nabi PL. Baik. Begitu, Pak Filipus. Sebentar dulu. Bagaimana Pak Filipus? Ya, Terima kasih. seperti kayak Tuhan itu juga mampu melakukan segala, kayak seperti api yang turun dari langit gitu ya. Kalau kita percaya dengan sejarah dari Mesir, bukan dari Mesir itu juga kan Tuhan menurunkan hujan belerang gitu loh. Jadi mungkin itu bisa terjadi juga gitu kan. Hujan belerang yang dimaksud Sodom Gomora. Ya, Sodom Gomora bisa waktu bangsa Israel masih di Mesir, ada tulah hujan es, terus ada api juga kan yang membakar itu. Jadi banyak peristiwa terjadi yang hampir sama gitu. Tidak hanya sekali ya. Banyak sekali itu berarti ya. Ada 3 kali sejarah itu. Bagaimana? Ya. Kalau sepengetahuan saya sih di 10 tulah itu tidak ada api ya. Api yang dimaksud yang diambil kitab Wahyu hanya api
yang diambil ceritanya dari pertarungan antara Elia dengan nabi-nabi Baal itu. Tidak ada api sama sekali pada saat 10 tulah. Baik, Yang kembali dengan lagi apa? ya. Yang dengan Kalau es itu, Kak Sony, itu kan juga ada api yang membakar. Gimana Kak Ana? ya, kembali lagi ketika kita membaca Alkitab, kita lihat bagaimana konteksnya, bagaimana cara orang-orang zaman itu menulis. Kita tidak baca dari zaman kita sekarang, Hmm. gitu. Tetapi kita melihat bagaimana budaya pada zaman itu. Nah, secara teologis juga di nabi-nabi, di kitab-kitab nabi-nabi, nubuatan-nubuatan itu seperti yang tadi saya katakan, bukan sekedar memberitahu apa yang akan terjadi. Misalnya gini, Tuhan mengancam akan membuang bangsa Israel ke Babilonia. Nah, bukan sekedar, oh ya nanti kita akan dibuang, sudah selesai, gitu ya. Tetapi kenapa mereka dibuang? Ya, jadi di dalam nubuatan itu ada penyataan bagaimana sih sifat Allah. Sifat Allah, ya. Selain apa yang akan terjadi, pertama sifat Allah, kedua kehendak Allah, ketiga rencana, ya. Jadi baru rencana ini, ya. Pertama sifat Allah, kedua kehendaknya apa, ketiga kalau kehendaknya ini dituruti, maka rencana ini bisa dibatalkan. Seperti misalnya Yunus dikirim ke Niniwe, ya. Kalau nggak bertobat, nanti ini tunggang balikan. Langsung rame-rame bertobat. Nggak jadi kan? Nah, jadi bukan sekedar ditakut-takutin, ini ada begini, terus kalau ada begitu gimana? Ya nggak tahu, gitu. Nah, bukan seperti itu. Soal yang di Wahyu 20 ini, iblis akan dibunuh dengan, itu tadi ya, dengan Nafas api. Nanti darahnya akan sekekang kuda. Terus apa sifat Allahnya? Terus apa implikasinya buat umat? Gitu kan? Karena ini sudah selesai. Iblis dikalahkan. Buat umat apa? Pesannya di situ supaya apa umat itu? Ada nggak pesannya? Tapi kalau kita membaca ini, seperti misalnya kita lihat ya, perang Baratayuda yang sering misalnya kalau pemilu itu di Indonesia itu sering disebut-sebut lagi. Ada Sangkuni lah digambarkan sebagai ini gitu ya. Nah, kalau ini dimaknai sebagai lambang, seperti misalnya di Indonesia tadi perang Baratayuda antara Pilkada Jakarta antara si ini dan si ini, yang mana Pandawa, yang mana Kurawa, gitu kan? Itu kan simbolik. Nah sekarang kalau kita memaknai bahwa Gog dan Magog ini bukan perang seperti di Yeskiel, tetapi simbol dari itu, karena itu biasa di dalam Alkitab. Biasa pakai simbol-simbol itu biasa. Raja Tirus itu menggambarkan setan, menggambarkan Lucifer yang jatuh, gitu. Itu simbol bukan Raja Tirus beneran, tetapi simbol dari setan yang jatuh, simbol dari Jadi Lucifer gini, yang jatuh. Kak Ana percaya ya kalau berarti bahwa Yunus ditelan ikan itu hanya simbol atau nyata? Yang penting adalah bahwa mereka bertobat, Pak. Jadi peristiwa itu hanya sebuah cerita, begitukah? Tuhan Yesus mengutip kisah Yunus sebagai dasar untuk mengabarkan kematiannya. Nah, seperti Yunus bangkit dari kubur, dari dunia orang mati, dari kedalaman yang paling dalam, begitu juga Yesus akan bangkit. Nah, bagaimana cerita itu dimaknai, apakah itu simbol ataukah itu suatu peristiwa yang benar, itu tidak pernah dipersoalkan. Yang penting adalah pertobatan Niniwe dan kemudian bahwa Allah itu adil, bahwa Allah itu setia, bahwa Allah itu benar. Nah, itu pesannya dari nubuat Yunus itu. Begitu juga ketika Tuhan Yesus menggambarkan bahwa dia akan mati, dia akan bangkit. Dan memang betul-betul terjadi bahwa dia mati, kemudian dia bangkit. Bagaimana dia kemana gitu, itu tidak diberitahukan.
pada saat Tuhan Yesus itu tidak dinubuatkan, nanti aku ke sini ya, nanti aku ke sana ya. Enggak. Tapi kemudian baru itu ditafsirkan oleh Rasul Paulus di depan. Dia masuk ke dalam penjara-penjara membebaskan tawanan. Itu baru di depan itu ditafsirkan begini, ditafsirkan begitu, gitu. Ya, karena sorry tadi saya baca lagi yang di kitab Keluaran dikasih tadi mengenai hujan es yang bercampur api. Maksud saya yang ada Petir itu. ya petir, itu petir. Hujan es yang bercampur api itu petir, ya. Bukan jadi kalau kita lihat terjemahannya itu petir, Pak. Apa namanya, Pak Filipus. Jadi kalau yang di Elia itu betul-betul flame besar api yang turun dari langit. Jadi saya tadi cek. Terima kasih Amos sudah kasih ayatnya langsung ke saya, langsung pengecekan. Ya, hujan es bercampur api itu petir yang terjadi. Terima kasih. Seperti misalnya tadi Bapak sampaikan di kitab Keluaran, bukan Tuhan menurunkan darah, tetapi air sungai Nil yang menjadi merah. Air sungai Nil berubah warna menjadi merah. Dan beberapa ahli arkeologi melihat bahwa ini adalah sebuah ada perkembangbiakan yang luar biasa dari ganggang, misalnya seperti itu. Sehingga orang meminum itu jadi racun. Seperti orang tidak bisa diminum, amis baunya gitu. Nah, kan seperti itu. Apakah itu terjadi? Iya, tapi apakah itu darah betulan? Nah, bisa saja istilah darah itu dipakai. Karena mirip, baunya juga sama, warnanya juga sama. Apakah itu betulan? Bukan dicurahkan dari langit. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau orang-orang perjanjian lama menulis sesuatu itu dibesar-besarkan, sebetulnya bukan bermaksud berbohong atau bagaimana, tapi mereka mau menggambarkan pribadi Allah yang luar biasa. Ya. Gitu. Seperti itu. Semangat. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Sony. Makasih. Kak Ana, terima kasih. Tuhan berkati. Semangat. Tetap sehat. Ya, siap. Terima kasih. Tuhan berkati. Makasih. Silakan berikutnya Kak Ana. Pertanyaan dari Lukas Andi Susilo, jika perang Gog-Magog itu figuratif, apakah masa aniaya atau tribulasi yang dilancarkan Antikris juga gambaran figuratif? Maklum, dulu ada cerita zaman yang terkenal dengan gambaran-gambaran orang-orang dianiaya Antikris. Itu kita sudah sama-sama, karena pernah baca komik itu. Rata-rata kita pernah baca komik yang seram itu, dan saya pernah mimpi yang enggak. Pernah mimpi yang enggak. Jadi aniayanya itu jangan nunggu nanti akan datang satu orang yang pakai akan jadi presiden semua bangsa dan menyatukan semua agama. Sekarang aja Lukas, coba orang Hindu suruh jadi satu, melebur agamanya sama orang Islam, mau nggak? Ya, orang Buddha suruh gabung sama Kristen gitu loh, ya, gitu. Terus fotonya Yesus digundul gitu, raiso, nggak bisa. Orang yang berkata bahwa semua agama nanti jadi satu, setelah itu satu sistem keuangan, terus ini lagi ribut, ada penanaman chip di otak, ya, masa kalah sih? Waktu saya berangkat ke Bandung hari Jumat yang lalu, ya, dari stasiun Gubeng itu orang sibuk capcip gitu. Saya tuh loh, karena juga udah coba waktu itu ya, tinggal scan wajah ting gitu, langsung check in kita. Hebat ya, hebat loh. Itu stasiun Gubengnya Indonesia, nggak tahu WUS itu kayak apa. Nah, jadi kalau dikatakan masa tribulasi, kita sudah ada di masa itu. Ya, kita udah masa penganiayaan, hanya zamannya orang-orang Kristen itu dianiaya fisik. Sekarang lebih berat. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Kita itu waktunya mau marah gitu, kita ingat ya, wah. Itu disiksa fisik itu sebentar. Kan pernah saya katakan Lukas. Orang orang Kristen saat itu kalau ditangkap itu 3-6 bulan. Untuk membuktikan kekristenan 3-6 bulan. Sekarang dikatakan berzina, kita laki-laki nih sama-sama, Lukas sama saya. Ya, dikatakan apa? Yesus ngomong, kalau kamu melihat perempuan dan mengingininya, jika kamu melihat perempuan dan ereksi, coba bayangin.
Jangan ngomong gini kan orang-orang berkata gini. Kan kita normal, Pak. Gitu. Loh, kata firman Tuhan. Karena kalau dulu perjinan, ya, perjinan itu ada wanita telanjang, ada pria telanjang, dan ada sperma yang tertumpah. Kalau sekarang, adanya di mana? Di hati sama di pikiran. Lebih berat sekarang. Membunuh itu apa? Membunuh kan menghilangkan nyawa orang. Nah, kalau Yesus ngajar, kalau kamu membenci saudaramu, nah kita yang nggak mudah ngampuni orang, yang kalau marah nggak terkendali, ya lebih mudah mengendalikan kuda daripada mengendalikan kita. Jadi harus betul-betul punya kualitas tinggi. Kalau ke surga gampang, Yesus nggak perlu mati di atas kayu salib. Nggak perlu. Makanya kekristenan itu kan punya nilai tinggi. Makanya pengejarannya adalah bukan sekedar absensi di gereja, tetapi keserupaan dengan Yesus. Yang kita layani adalah melayani pikiran dan perasaan Tuhan. Itu 3,5 masa penganiayaan sudah terjadi ya. sudah terjadi. Dari tahun 30 sampai tahun 380 dan tidak 80. akan terulang kembali kalau kita melihat dunia pada saat ini yang bahkan LGBT pun diberi hak gitu ya. Dikit-dikit hak asasi kan oleh dunia itu kan seperti itu kan dikit-dikit hak asasi. Ya, kan Black gereja matters kayak gitu ya. Black yang matters, black gereja lives. yang saya datang di Amerika itu gereja yang ada di mana? Yang ada di daerah Rhode Island itu dipaksa untuk pasang bendera LGBT di atasnya salib. Serem gitu loh. Gitu. Silakan apa namanya? Kana. Ya. Ini ada satu lagi, Kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik penyingkapan rahasia. Jadi Kitab Wahyu mayoritas figuratif. Jadi berapa yang kita boleh pahami secara literal? Nah, sekarang justru saya balik. Yang mana yang menurut Joy itu literal? Nah, saya balik dong. Karena yang figuratifnya kan sudah banyak. Kita kan sudah dari Wahyu pasal pertama, ya. Yang kita yang menurut Joy yang literal yang mana supaya kita bisa bahas. Yuk. Oh, jadi menurut Kak Sony dan Kak Ana, gimana yang literal itu apa? Pada saat langit baru, bumi baru, atau itu juga termasuk figuratif atau gimana? Itu betul banget. Langit baru, bumi baru, ya itu literal kalau itu. Tetapi memang gaya bahasanya penulisan kitab Wahyu itu figuratif. Seperti itu. Tapi kalau langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, itu literal. Karena langit baru, bumi baru adalah di mana tempat pemerintahannya Tuhan Yesus Kristus di tempat yang baru. Yang saya suka dari kitab Wahyu adalah menuliskan surga itu sebagai langit baru, bumi baru. Saya sangat suka di kitab Wahyu itu yang sangat saya kagum penulisan itu. Seperti itu. Jadi kalau kita baca sebelumnya di kitab Petrus itu bumi dihancurkan, tetapi kemudian kita baca kitab Wahyu ada langit baru, bumi baru, itu menyenangkan. Demikian. Itu bagian yang paling ngena di hati saya itu. Makanya terima kasih udah ngingetin. Iya. Jadi apakah langit baru atau Yerusalem baru itu seperti yang dituliskan Rasul Yohanes itu turun dari sorga atau Ya. gimana, Kak? Ya betul, itu literal, itu literal. Langit baru, bumi baru itu literal. Ya, jadi maksud saya memang secara literal jatuh dari langit atau Bukan jatuh dari langit, turun dari langit beda sama jatuh dari langit loh. Ya. turun dari langit berarti bisa berarti berasal dari sorga. Iya, seperti itu. Nanti kalau jatuh dari langit, nanti istrimu dari mana? Oh, turun dari lantai 2. Yang turun kan cuma Yerusalem. Yerusalem bukan langit baru, bumi baru. Yang turun hanya Yerusalem. Ya, ingat lo ya, Ya, Pak Yerusalem Joy. baru. Jangan bilang Ya, nanti itu oke, Yerusalem terima baru kasih. turun dari jatuh dari surga ya. Terima kasih. Yang turun dari surga itu hanya Yerusalem baru. Sementara langit baru, bumi baru itu sebuah tempat yang memang sedang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Seperti itu. Baik, Jadi langit baru bumi baru itu ya tetap bumi ini ya. Cuma suasananya baru begitu atau ada baru lagi.
Kata baru Gimana di Kak situ Sony? pakai kata neos, bukan pakai kata kainos, bukan kata neos. Ada dua kata di dalam bahasa Yunani untuk kata baru, yaitu neos dan kainos. Kata langit dan bumi yang baru itu kainos. Kainos itu bukan baru, sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya itu neos. Misalnya begini, perbedaan antara neos sama kainos ya. Neos itu betul-betul baru, nggak pernah ada sebelumnya. Misalnya, kalau saya punya mesin waktu, saya kembali ke zaman Ken Arok, saya bawa handphone, maka orang-orang di zaman Ken Arok itu heran. Wih, kok ada orang di dalam sebuah kotak gitu ya? Karena buat di sana zaman dulu nggak ada handphone. Alexander Graham Bell menemukan telepon, ya, suara. Nah, itu adalah penemuan baru, neos. Tapi kalau misalnya sekarang ya Android itu berubah kan dari teknologi yang segini, kemudian naik ke segini, naik ke segini. Teknologinya yang baru, itu kainos. Kita nggak heran kalau ada handphone keluaran baru yang lebih canggih. Nggak terheran-heran gitu ya. Bahkan mungkin kita mengharapkan ada suatu penemuan baru handphone yang lebih canggih lagi gitu. Nah, kita nggak heran kayak misalnya kita hidup di zaman batu. Wih, apa itu gitu. Kenapa? Itu yang namanya kainos. Lompatannya terlalu tinggi gitu loh. Kainos itu barang yang sama dengan kualitas yang lebih baik, dengan kualitas yang lebih baru. Di dalam Matius, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu yang sudah bersama-sama dengan aku, yang sudah mengikut aku, ya, dengan setia, kepadamu apabila anak manusia bertahta, di tengah bersemayam di tengah-tengah kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku dengan setia, kamu akan menghakimi 12 suku Israel. Kata menghakimi jangan kita pakai perspektif sekarang. Ya, seperti hakim MK gitu ya, memutuskan suatu perkara gitu ya. Bukan. Tetapi kata hakim itu kita lihat menurut Alkitab. Misalnya di kitab hakim-hakim. Apakah di kitab hakim-hakim hakim nunjuk kamu salah, kamu benar, kamu salah, kamu benar? Enggak. Di kitab hakim-hakim itu menunjukkan bahwa hakim itu pemerintah. Nah, berarti Tuhan Yesus di dalam kitab Matius itu berkata, apabila anak manusia bersemayam di kerajaannya, ya, pada penciptaan kembali. Ya, sebentar saya bukain ayatnya ya supaya saya itu nggak salah-salah ngutip gitu ya. Kata Yesus kepada mereka, Matius 19 ayat 28, sudah kelihatan ya Kak Sony ya? Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, seperti waktu di Kejadian bumi ini diciptakan, maka di Wahyu bumi akan diciptakan kembali. Seperti ketika di Kejadian, di mana hadirat Allah bersama-sama dengan manusia, dan kemudian itu terpisah karena dosa, di kitab Wahyu, hadirat Allah akan turun, yaitu Yerusalem baru akan turun kembali ke bumi, berdiam di tengah-tengah manusia. Nah, pada waktu penciptaan kembali, kata yang dipakai penciptaan kembali ini adalah palingenesia, ya, saya bukain bahasa aslinya, regeneration. Tahu ya regeneration ya, kalau bahasa Inggris regeneration itu berarti generasi yang diperbarui gitu kan ya. Nah, rebirth, kelihatan nggak ini ya, kamusnya di sebelah kanan? Kelihatan nggak, Ana? Palingenesia, itu artinya rebirth, dilahirkan kembali atau dibuat lagi. Renovation, tahu ya renovation ya? Kalau saya beli tanah, nggak ada bangunannya sama sekali, saya membangun sesuatu yang baru. Tapi kalau saya udah punya rumah, ada sisa di belakang, ada sisa tanah. Atau misalnya saya punya rumah, tapi nggak bertingkat. Saya mau bangun tingkat, itu namanya renovation. Sudah ada dan saya mau bagusin. Sudah ada dan saya mau tambahin. Sudah ada dan saya mau dandanin, dicat lagi. Itu adalah renovation. Tapi kalau tanah kosong, saya beli tanah kosong, kemudian saya bangun rumah, itu bukan renovation namanya. Ya, jadi di sini dikatakan
Nah, regeneration kalau King James pakai bahasa ya, regeneration itu palingenesia. Itu penciptaan kembali. Misalnya di bahasa Indonesia itu ya. Atau misalnya renewed creation. Ya. Jadi creation itu ciptaan, diperbarui. Jadi Alkitab berkata begitu, bahwa bumi ini ya ciptaan, bumi ini ya seperti kitab kejadian itu, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Karena tidak pernah berniat Tuhan itu menjadikan bumi ini untuk sengaja jatuh dalam dosa gitu ya. Sengaja bumi ini diciptakan jelek supaya nanti dihancurkan gitu. Bukan, ya. Tetapi memang bumi ini Tuhan maksudkan untuk tempat tinggal manusia selama-lamanya. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa, maka bumi ini ikut terkutuk. Kalau nggak manusia jatuh dalam dosa, bumi ini nggak akan terkutuk. Nah, untuk itu, untuk manusia-manusia yang menerima keselamatan dari Allah, ya, atau diciptakan di dalam Kristus, diciptakan menjadi ciptaan yang baru, ya, maka akan disediakan langit dan bumi yang baru juga. Itu gambaran besarnya. Gitu. Ya. Apa yang orang-orang perjanjian lama, orang-orang Ibrani pahami tentang langit dan bumi yang baru? Ya seperti bumi ini. Gitu. Ya. Pertanyaannya Pak Joko udah terjawab itu, Pak. Maaf belum bisa buka kamera, nggak apa-apa. Tapi sudah terjawab ya, Pak. Jadi langit yang baru itu benar-benar baru. Ya, gitu. Karena kenapa di kitab Petrus itu dihancurkan sampai unsur terkecil. Ya, kalau sudah habis, tidak ada lagi, putaran terakhir sudah tidak ada, ya, maka kita akan tutup. Yakin ya, tidak ada ya. Jadi udah ngerti, jadi jangan kagetan, jangan gumunan, jangan bingung-bingung. Kalau orang bilang ini Gog Magog, ya jangan bingung lagi. Kalau ada orang bilang ini Harmagedon, jangan bingung lagi ya. Kapanpun Tuhan datang, bagaimanapun kita tahu ya, saudara, kalau kita benar-benar dalam kekristenan yang sejati, kita tahu kemana kita akan pulang. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara.